SDN Sumber Jambi 2, yang terhormat segenap Dewan Guru dan para guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap mengalir deras dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni iman dan Islam, dan semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru SDN Sumber Jambi 2 dan khususnya calon guru penggerak yang berasal dari SD Sumber Jambi 2. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat sehat, diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang sederhana ini, tidak kurang satu apapun, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Acara pada kesempatan kali ini adalah penyampaian aksi nyata atau pembahasan aksi nyata dari CBV kita, yaitu Bapak Mega Alfa Trilova, yang mana beliau sudah beberapa bulan ini, 2 bulan, sekitar 2 bulan, 3 bulan, sudah menempuh pendidikan di calon guru penggerak. Sekarang beliau akan menyampaikan aksi nyatanya, apa yang sudah beliau dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu akan disampaikan kepada teman-teman untuk menjadi ilmu, juga sekalian sharing apa yang sudah beliau dapatkan. Yang tema pada pertemuan pada hari ini yaitu tentang sekolah yang ramah anak
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Jemberjambe 2 dan juga segenap Dewan Guru, Bapak Ibu beserta penjaga dan tenaga kependidikan SD Jemberjambe 2 yang saya hormati. Yang pertama, kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yaitu tentang pengenalan budaya positif di sekolah untuk kita kembangkan di sekolah nantinya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat dan keluarganya. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara tentang budaya positif yang akan nanti kita kembangkan di sekolah, kita relax sejenak sebentar tentang informasi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang angkatan CGB angkatan 11 yang sudah dibuka. Monggo kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan ada keinginan untuk bergerak dan bisa menggerakkan guru yang lain, menciptakan budaya positif khususnya di sekolah kita yang nanti akan kita kembangkan. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai tentang program guru penggerak ini bukan hanya semata-mata untuk larinya kepada kebutuhan kepala sekolah, pengawas ataupun nominal. Di situ tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena di situ banyak ilmu sekali yang memang perlu dibutuhkan, harus dibutuhkan oleh guru supaya pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di sekolah-sekolah akan menjadi lebih baik. Mungkin sebelum budaya positif, saya mencoba tentang rancangan tindakan aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah, yaitu yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang ini belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, terus motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep ini tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya di lingkungan sekolah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, apa sajakah yang ada di latar belakang ini. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif dan bentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Dan tolak ukur terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya juga keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan juga terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan bimbingan konseling. Selanjutnya, lini masa berkoordinasi dengan kepala sekolah
berkoordinasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru, dan juga melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, hasil keyakinan kelas ditempel kelas masing-masing. Nah, nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir adalah dukungan. Dukungan tersebut adalah dari kepala sekolah, dukungan juga dari guru-guru, rekan sejawat, dan juga murid. Dan di situ juga masuk dalam perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti kertas karton, spidol, isolasi, dan lain-lain. Jadi begini Bapak Ibu, kami sendiri dalam masa pendidikan di Guru Penggerak itu banyak hal yang sudah saya dapatkan, dan saya tertarik untuk memberikan budaya positif di sekolah kita, pembiasaan positif yang ada di sekolah kita. Dan di situ saya sendiri tidak bisa bekerja sendiri. Jadi saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan guru semuanya, dan juga murid. Nah, karena di situ kita akan bekerja sama menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kita lanjut pada capaian umum modul 1.4. Di sini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Terus memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya di sini ada. Nah, ini contoh dari Ki Hajar Dewantara. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi guru ini adalah layaknya seorang petani yang sedang menanam padi. Anak-anak itu ibaratnya jika kita memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, juga membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya, maka tumbuhan ini akan tumbuh subur. Sama dengan murid. Jadi semua guru yang ada di kelas itu menanam padi. Dan di situ guru sebagai pendidik yang menuntun jiwa anak, karena tidak lepas dari kodratnya anak itu adalah bermain. Anak itu suka sekali bermain. Nah, makanya diharapkan setiap kelas nantinya akan menyenangkan. Bagaimana caranya supaya pendidik, guru-guru, wali kelas semuanya membuat suasana kelas yang menyenangkan. Diteliti dengan baik, tulisan yang tebal dapat memperbaiki kondisi tanah. Jadi yang diharapkan dari dasar dulu kita lakukan pemetaan kepada setiap anak, karena setiap anak karakteristiknya berbeda. Ada yang suka dengan pelajaran ini, ada yang suka dengan pelajaran yang itu, dan juga hobi, cita-cita, bahkan berlainan.
juga tentang minat belajar siswa. Setelah kita tahu dari sekian jumlah siswa yang ada di sekolah, nah kita arahkan sesuai dengan cara minat belajar anak. Kita harus terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaksudkan adalah cara anak belajar itu tidak sama. Karena tidak mungkin anak itu hanya duduk mendengarkan apa yang guru terangkan. Karena ada anak yang belajar juga dengan mengganggu temannya atau keliling, berpindah tempat dari meja sini ke meja sini. Ini juga pola pikirnya juga belajar. Memang gaya belajarnya seperti itu, ya. Jadi pola pikirnya kritis, ya. Jadi anak-anak itu juga dengan seperti itu belajar. Saya lanjutkan tentang eksplorasi konsep. Di sini kita akan ada perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, dan juga arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas semuanya tentang perubahan paradigma stimulus respon. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Nah, kepala tangan ini seperti halnya keinginan setiap peserta didik. Bagaimana peserta didik tentunya tidak bisa dikontrol dengan keinginan kita. Contoh, anak-anak itu kadang banyak takut kepada bapak guru, ya, bukan berdasarkan dari hati. Kenapa? Di paradigma ini, kepala tangan, setiap guru memberikan arahan. Jika anak itu nyambung dengan hati pak guru dan ibu guru, bukan karena ancaman atau takut, maka dengan secara otomatis siswa tersebut akan meniru apa yang diberi contoh oleh gurunya. Misal, pak guru menggenggam. Jika anak itu hatinya memang ada yang dari internal di dalam dirinya, maka secara tak langsung kita tidak usah menyuruh, anak tersebut akan mengikut genggam, menggenggam juga apa yang dipraktekkan oleh bapak ibu guru. Nah, anak itu nggak bisa diremot kontrol layaknya kita mau begini mau begitu, nggak bisa. Karena jiwanya anak ini memang ada sendiri, karakteristik juga itu berbeda di dalam dirinya. Keinginannya pun juga berbeda. Nah, maka dari itu, dari sebuah kepala tangan, bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain sesuai dengan keinginan kita. Jadi nggak mungkin kamu harus membuka tangan, dan ya kalau mau membuka, kalaupun dia menurut membuka tangannya, tentu mempunyai alasan. Perubahan paradigma teori kontrol itu di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Nah, seperti ini. Ini ada 2 tabel. Perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, kalau kita melihat dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita lihat stimulus responnya. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Belum tentu sama. Karena kita tidak bisa mengontrol seseorang. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi intinya kita harus menghargai pandangan orang lain, gitu. Terus stimulus respon yang berikutnya, perlakuan buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu juga. Kenapa? Karena teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan, mempunyai alasan. Contohnya, ada siswa kita sangat bandel sekali, selalu bikin masalah. Terkadang anak tersebut setelah kita melakukan observasi, anak tersebut di keluarganya kurang mendapatkan kasih sayang, juga kurang mendapatkan perhatian, dan juga sering menerima perlakuan buruk dari orang tuanya. Jika berbuat salah, maka orang tuanya gampang sekali melakukan pukulan. Nah, dari situlah anak akan mengingat terus apa yang dia dapatkan. Sama dengan kita melakukan kekerasan kepada murid, maka jiwa anak akan membekas dan mengingat sampai dewasa. Saya pernah dipukul Pak Guru pakai bambu sampai lutut saya merah-merah. Nah, ini akan terbawa. Dan jika anak ini kritis, maka dia mempunyai sifat pendendam. Nah, disitulah kita memerlukan pemahaman tentang 5 kontrol nantinya yang akan kita gunakan, ya. Terus saya lanjut, apakah makna disiplin? Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini dimaksudkan disiplin ini memang sesuatu yang dilakukan itu adalah apa ya? Yang bukan terkadang kemauan kita. Kenapa? Disiplin itu sebetulnya juga dari pembiasaan, apa yang pernah atau yang sering kita lakukan, maka kecenderungan yang menghubungkan kata disiplin tadi yang dengan ketidaknyamanan akan berubah menjadi nyaman. Contohnya begini, misalkan ibu kepala sekolah tentang adanya peraturan di sekolah, tentu wajib bagi guru-guru juga disiplin. Nah, disiplin ini
kalau kita memang tidak cenderung ya dengan budaya, maka merasa diri kita itu tidak nyaman, seolah-olah ketat. Tapi di sini memang menciptakan makna disiplin ini adalah bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Memang ini semuanya tak lepas berangkat dari kebiasaan apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk disiplin. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi eksternal, motivasi eksternal, internal ya, dan motivasi internal tujuan disiplin positif. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, motivasi eksternal ini biasanya dorongan dari luar. Ya, jika yang terjadi saya tidak melakukannya apa yang sudah diberitakan oleh kepala sekolah. Nah, ini ada dorongan dari luar. Terus motivasi internal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi di dalam hatinya akan berbenturan. Jika saya melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh ibu kepala sekolah, ini akan berbenturan dengan apa yang menjadi motivasi eksternal tadi. Dan yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang lebih baik itu adalah membuat cakap diri sendiri, memerintah diri sendiri apakah itu pantas dilakukan atau tidak. Nah, di budaya positif ini juga ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nanti akan saya bahas. Kita lanjut kepada keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini udah ada contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa menjelaskan mengapa sih kok kita harus pakai kendaraan helm ya? Pada saat naik sepeda motor kok nggak pakai topi aja ya kan? Tentu ada alasannya. Nah, disitulah guru sebagai pendidik ini bisa menggali potensi anak didik, iya kan? Di situ juga sama dengan pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kenapa kalau kita tidak patuhi aja sudah, nggak usah cuci tangan misalkan? Nah, tentu ini punya alasan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun rapat ataupun webinar, workshop dan lain sebagainya? Nah, Bapak Ibu, ini ada 2 contoh. Kalau menurut Bapak Ibu, ini yang baik yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Monggo dilihat. Kalau di sebelah kiri ini kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, terus berdoa sebelum dan sesudah
sudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Dan yang sebelah kanan kesepakatan kelas. Di situ ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Terus ada kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Monggo, saya minta bantuannya. Mungkin ada yang bisa bersuara di sini. Atau ditunjuk saja, mungkin Ibu Fat pilih yang kanan atau yang kiri. Sebelah kanan, Pak Bapak? Sebelah kiri. Pak Septa? Kiri. Terus Bu Faiz? Kanan. Bu Sila? Kanan. Pak Saini? Kanan. Ibu KS? Iya. Oke, yang ini di sebelah kanan, ini yang kiri. Yang kiri, oke. Yang kiri ini adalah peraturan yang harus dipatuhi. Mau nggak mau harus dipatuhi. Gak cocok kalau ini harus dipatuhi. Ini peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu disepakati dulu. Kira-kira guru itu dengan muridnya gimana anak? Kita saling menyayangi. Setuju Bu Guru? Maka berjanjilah dengan murid gak oleh tukaran, ojo rame. Janji ya. Iya Pak Guru. Nah ini yang kita harapkan. Kalau kita membuat peraturan di dalam kelas tidak boleh rame, begitu gurunya keluar pasti rame, pasti tidak. Nah, karena apa? Karena darahnya bukan dari keyakinan. Ya, karena paksaan. Harus kamu begini, harus kamu begitu, harus kerjakan begini begitu. Ya kan? Tapi kalau kita membuat keyakinan kesepakatan kelas, ayo anak-anak, kerjakan. Kita kerjakan tugas ini supaya kamu dapat nilai. Setelah itu, ya seperti kepala sekolah nantinya melihat kamu belajar, kamu mendapatkan nilai yang sangat baik, pasti kamu akan diberikan sesuatu hal ya, mungkin ucapan atau yang lain sebagainya. Nah ini, jadi anak-anak itu di situ tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Tentang keyakinan kelas tadi itu ada sebuah hukuman dan penghargaan. Nah ini hukuman dan penghargaan ini nggak jauh berbeda. Hukuman itu sifatnya begini, awas kamu kalau tidak mengerjakan tidak akan saya naikkan. Ini hukuman. Maka jiwa anak ini akan ketakutan, ya. Dia terpaksa melakukan karena takut ancaman dari gurunya. Sebaliknya juga sama, penghargaan. Ayo, kalau kamu juara 1, peringkat 1, akan saya beri hadiah apa yang kamu minta, misalkan. Anak ini hanya sebatas dengan penghargaan saja, bukan datang dari motivasi internalnya. Kenapa kamu rajin? Biar saya mendapat hadiah dari Bapak Guru, dari Ibu Guru. Oh, bukan karena dari hati. Saya bikin juara 1 biar saya dapat hadiah apa yang saya mau. Nah, kan tidak mungkin kita terus-menerus memberikan penghargaan. Paling tidak kita harus memberikan motivasi semangat, ya. Penghargaan dengan hukuman ini memang gak jauh beda. Ini sama-sama motivasi eksternal, bukan datang dari jiwa anak. Kalau jiwa anak
ya, tanpa disuruh, anak ini rajin dengan sendirinya, gak usah diiming-imingi. Ya, neves arane mau sudah apa yang diperintahkan oleh bapak dan ibu guru patuh, insya Allah anak ini akan tergugah hatinya dan akan patuh kepada bapak ibu guru. Nah, di sini juga ada kegiatan pendalaman keyakinan. Sebelum saya lanjutkan, saya punya video inspiratif ya buat bapak ibu. Saya sudah menyiapkan. Kita bisa menyimak bersama-sama. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi video itu menggambarkan seorang anak yang selalu melakukan kesalahan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Pikiran kita pasti anak itu malas. Anak ini terbiasa ya malas. Tanpa kita melakukan restitusi dahulu. Apa restitusi? Yaitu pendekatan kepada anak. Kita harus bisa mengenali jiwa anak. Mengenali jiwa anak. Karena setiap perbuatan anak itu mempunyai alasan sendiri-sendiri. Dan jiwa anak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu keluarga, yang kedua itu adalah kesenangan,
yang ketiga itu kasih sayang, yang keempat itu kebebasan. Jadi kadang begini, saya juga menemukan pada diri murid itu kadang bandelnya minta ampun. Ternyata setelah saya lakukan observasi, saya mencoba dengan merestitusi anak tersebut. Di dalam jiwa anak itu memang terbagi 4. Kita coba raba mulai dari keluarga. Dari keluarga ini, apakah anak ini memang sudah banyak diberikan kasih sayang nggak sama orang tuanya? Ternyata saya selidiki itu tidak ada. Kenapa? Karena orang tuanya semuanya sibuk bekerja. Bapaknya bekerja, ibunya bekerja. Yang penting anaknya berangkat sekolah. Tidak tahu di sekolah anaknya bikin masalah. Jadi anak tersebut ternyata kurang kasih sayang. Jika anak tersebut kasih sayangnya sudah dapat, misalkan sudah terpenuhi, oke, berarti tentang kesenangan. Kadang dia benar dia perhatikan, oleh keluarganya diperhatikan kasih sayang, tapi dia belum banyak mendapat kesenangan. Apa sih? Ayo, nggak boleh main ini, nggak boleh main itu. Kamu harus duduk di sini, jangan ke sana, jangan di sini. Kesenangan anak nggak bisa diberikan peraturan seperti itu. Biarkan anak itu mengenali apa yang dia inginkan. Yang penting sebagai pendidik, sebagai orang tua juga, kita harus mengawasi saja apa yang diinginkan oleh si anak tersebut. Terkadang anak ingin ke sana, ingin memastikan apa yang dia lihat. Jadi kalau ada semacam hambatan, maka kesenangan anak tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi anak-anak itu kalau tidak diberi kebebasan dalam artian harus ada kontrol dari orang tua. Yang penting kebebasan tersebut adalah mengembangkan karakteristik atau kemampuan yang dia punya. Ada kan kadang guru atau orang tua misalkan anak ingin mengembangkan kreativitasnya membuat sesuatu yang menurut jiwa anak itu bagus misalnya. Terkadang kita juga mikir nggak boleh, jangan dipotong, jangan ya. Jadi mematikan kreativitas anak. Anak merasa tidak bebas, selalu diawasi dengan aturan ini gitu ya. Nah, ini yang saya terangkan tadi tentang penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Secara tak langsung itu juga penghargaan gak beda jauh sebagai penghukum. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau guru sudah memberikan penghargaan, misalkan kalau kamu naik peringkat 1, kamu saya kasih hadiah misalkan kue tart yang dia suka. Kenyataannya guru tidak tepat waktu memberikan hadiah yang sudah dijanjikan, maka anak ini akan kecewa. Dia akan merusak hubungan itu tadi. Yang biasanya patuh, anak ini nggak patuh. Ya karena punya alasan. Kita nggak bisa mengontrol sayangnya murid harus tunduk, nggak bisa. Itu penghukum. Kita itu hanya menuntut apa yang diinginkan siswa. Minat belajarnya yang bagaimana yang dia suka itu. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya ini juga saya sampaikan kepada kelas-kelas lain juga yang sama.
Kalau deterjen berarti anak ini bukan pengajaran yang berpihak pada murid, tetapi terlalu targetnya kepada Bapak Ibu guru tentang ketuntasan minimal atau minimum. Jadi ada target yang harus tercapai. Kalau bagaimana kalau siswa itu tidak tercapai? Apakah tidak naik? Belum tentu juga. Terkadang anak bisa matematika, tidak bisa bahasa atau sebaliknya. Dan anak juga mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, ini semua bagaimana kita sebagai pendidik menggali potensi anak ini untuk maju, tumbuh dan berkembang. Jadi guru hanya seperti itu. Misalkan anak ini kok pintar melukis ya. Nah, guru inilah yang nanti akan membimbing, mengarahkan yang benar, memberikan referensi kepada siswa. Begini yang baik, contohnya menggambar seperti ini, nanti Pak Guru ajari. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa kita memastikan anak ini bodoh, tidak tahu tentang pelajaran ini. Belum. Kenapa? Karena setiap anak itu kemampuannya berbeda. Apa iya yang pemikirannya di bawah rata-rata mau jadi pinter dipaksa? Gak bisa. Gak bisa. Sudah, sebagai guru kita harus memberikan pelajaran yang menyenangkan dan juga membuat apa yang menjadi minat murid. Misalkan murid tersebut suka membuat suatu keterampilan, sudah arahkan saja. Berikan dia referensi, berikan dia masukan, berikan dia arahan, maka akan menghasilkan apa yang tentang kreativitas. Nah, ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini pasti akan tentang hukuman. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini di sini Bapak Ibu tinggal mengisi apakah hukuman atau konsekuensi yang harus dilakukan atau yang dilakukan. Nah, sini saya akan mencoba membuat. Nah, di sini ternyata mencatat 100 kali di dalam buku itu adalah hukuman dari siswa. Lari juga adalah hukuman. Terus murid diminta untuk push up juga hukuman. Kenapa? Kalau kita mengacu pada peraturan sekolah, maka itu akan menjadi hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret adalah sanksi atau konsekuensi yang harus diterima atau menggantinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu juga sanksi. Murid disuruh mengenakan
sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga hukuman. Dan yang terakhir lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK terlambat, itu adalah sanksi yang diberikan. Terus perbedaan hukuman dan sanksi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya. Terus hukuman membuat anak sakit fisik, hati, atau jangka waktu lama, jadi menimbulkan traumatik pada anak. Karena mungkin hukumannya terlalu berat, jadi anak tersebut menimbulkan trauma untuk jangka yang waktu yang lama. Terus sanksinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau sanksi, anak menghargai disiplin. Nah, berarti memang perbedaan hukuman dan sanksi di sini sangat jauh berbeda. Kalau hukuman itu paksaan, kalau sanksi atau konsekuensi itu adalah stimulus dan juga tanggapan. Hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tetapi kalau sanksi konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan juga konsep diri yang buruk di sanksi ini menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan yang sanksi anak untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir adalah anak, jika hukuman itu anak itu akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau sanksi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, itu teman. Keempat, itu pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Misalkan begini, ada kasus saya bertengkar. Setelah saya lakukan restitusi kepada siswa, saya yang pertama menggunakan sebagai teman. Kenapa? Karena untuk supaya anak tidak ketakutan, biar dia bercerita apa yang telah dia lakukan atau dia alami. Yang pertama itu terdapat dari 3 restitusi ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua tentang validasi tindakan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi yang pertama begini, kalau ada anak-anak itu ataupun membuat masalah, bawalah anak tersebut di suatu ruangan. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menjadi guru BK. Bawalah suatu ruangan di mana ruangan tersebut hanya ada murid dan gurunya. Stabilkan dulu siswa tersebut, stabilkan dulu, tenangkan dulu, biarkan dia enjoy, biarkan dia santai sejenak. Setelah itu lakukan validasi tindakan, tanyakan. Setelah semuanya diutarakan, baru kita ingatkan kembali kepada
di situ kan ada saling menghargai, ya kan? Saling menghargai, saling menghormati, ada disiplin. Nanti saya akan beritahu tentang keyakinan kelas 4. Tadi saya sudah bersepakat dengan anak-anak. Terus dibenturkan dengan keyakinan kelas tadi. Misalkan yang Bapak observasi tadi, siswa yang memang selalu bikin gaduh. Nah, ini ingatkan kembali kesepakatan yang di kelas tadi. Kan kamu sudah berjanji untuk tidak melanggar atau membuat masalah. Kenapa kamu lakukan? Apa alasan kamu? Alasan kamu membuat seperti itu. Nah, setelah semuanya Bapak sudah bisa, Bapak Ibu sudah bisa menemukan letak permasalahannya. Setelah itu lakukan validasi tindakan. Validasi tindakan yang dimaksud adalah apa yang akan Pak Guru lakukan untuk tindak lanjut selanjutnya. Misalkan Bapak dan Ibu Guru sudah membuat observasi tentang perkembangan murid. Kita tuliskan saja. Misalkan sediakan buku untuk penanganan murid. Kira-kira setelah dilakukan restitusi yang pertama, apakah anak ini tetap? Oke, tetap. Kita tulis saja, berarti tidak ada perubahan. Yang kedua, jika melakukan kesalahan lagi setelah kita melakukan restitusi tadi masih tetap, kita tulis tetap dulu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Guru selalu memberikan kata-kata di mana kata-kata ini memberikan motivasi untuk membangun. Misalkan begini, contohnya, misalkan anak ini berkelahi terus-menerus. Ayolah bantu Bapak Ibu Guru buktikan kalau kelas 2 itu tidak seperti apa yang mereka nilai. Misalkan kelas 2 ini selalu bikin onar, selalu berkelahi. Nah, kita ajak kerjasama, kita lakukan pendekatan sebagai seorang teman, bukan sebagai guru. Ayolah bantu Pak Guru, bantu Ibu Guru, jangan memberikan contoh yang tidak baik. Kalau masih anak ini tetap melanggar, kita libatkan pihak ketiga. Siapa? Orang tua. Kita panggil juga, kita duduk bersama, kita cari solusinya bersama-sama. Kita panggil di situ. Nah, setelah semuanya terjadi, Bapak Ibu juga lakukan observasi sehingga anak ini nantinya yang awalnya tidak berkembang mulai berkembang dan sangat berkembang. Jadi ada kemajuan tiap waktunya. Terus ini juga tentang bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi yang tadi, juga nilai-nilai manajer memperbaikinya, nada suara. Nah, setelah saya mempelajari ini, saya mempraktekkan ini, apa yang saya dapat dari guru penggerak memang benar. Di situ banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Dan saya pribadi itu kagumnya begini. Ternyata saya itu sebagai guru salah melakukan pembelajaran. Kenapa? Iya, karena saat ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak dulu dengan anak sekarang itu tidak sama. Kodrat zamannya sudah berubah. Jadi anak tidak perlu
dengan keras atau diancam sekalipun. Tetapi anak itu harus layaknya kita sebagai guru itu menjadi orang tuanya, diasuh, dituntun dengan baik, diberikan kata-katanya lemah lembut tapi masuk ke dalam hatinya. Misalkan anak ini tiba-tiba membuat masalah, gini aja, kenapa kamu kok memukul? Nah, berilah gambaran-gambaran tentang hal-hal apa yang sudah diperbuat. Jadi jangan langsung mengeluarkan kata-kata kasar atau nada suaranya yang ini kebalik, misalkan yang bukan 10% tetapi 55% misalkan, dengan hentakan, maka anak ini akan takut hanya sekedar takut waktu itu, tetapi dia akan kembali lagi menjadi yang berulah, bukan karena sentuhan kasih sayang, tapi hanya takut sementara. Apa yang kamu mau? Kegiatan ada suara. Terus apa yang sedang kamu kerjakan di sini? Ini juga kapan saya bisa harapkan ini selesai? Di mana ada waktu kami mengadakan lomba karya pada hari Selasa lalu. Berapa banyak uang yang kau gunakan untuk kegiatan itu? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu semacam pembicaraan empat mata, pendekatan hati ke hati. Ya, jadi pasti di lembaga manapun pasti ada permasalahan, dan permasalahannya pun juga cara penanganannya berbeda-beda. Nah, tetapi di sekolah kita ini nantinya kita akan berkolaborasi antara guru satu dengan yang lainnya, juga apa yang dilakukan dari pendidikan guru penggerak, semoga bisa menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga kepada guru-guru bahwa jangan lupa untuk membuat suatu keyakinan kelas masing-masing semuanya, yang IKN maupun tidak, boleh kita buat kesepakatan kepada siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat kesepakatan apa sih maunya siswa, kita rapat. Saya membuat keyakinan kelas itu yang pertama adalah saling menghargai, saling menghormati. Nah, berarti anak-anak harus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar. Yang kedua, disiplin. Jadi anak-anak harus tepat waktu. Jika memang tidak masuk, izin bisa lewat WA, bisa menulis surat, ataupun datang ke sekolah, atau dititipkan kepada pamannya, nggak apa-apa, terserah. Yang penting ada kabar ya. Terus juga di situ ada tidak boleh menyontek dan lain sebagainya. Itu keinginan siswa. Jadi Pak Guru hanya memfasilitasi, juga memberikan arahan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi, mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini dilakukan dengan
segitiga restitusi ini. Nah ini apa yang saya katakan tadi tentang restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu kalau kita melakukan sebagai komponen manajer tadi, ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu juga sebagai panduan tadi komponen pemantau. Dan berikutnya, nah tentang menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak-anak diberikan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga buat salah, kita bisa pasti menyelesaikan masalah ini. Jadi ajaklah murid kita untuk berdiskusi dengan kita, biar dia cerita apa yang menjadi letak beban permasalahannya. Nanti buatlah kesepakatan mencari solusinya. Setelah itu barulah buat kesepakatan antara guru dengan siswa yang bermasalah tadi. Ayo janji jangan diulangi lagi. Buatlah kesepakatan antara hati ke hati. Insyaallah anak itu tidak usah kita marahi, ingat dengan janji kita. Nah itu akan merasa bersama. Terus validasi tindakan. Jadi guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan. Apa sih yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi kata motivasi ini enggak sebagai validasi tindakan guru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Bisa Pak Guru. Nah itu adalah motivasi dari tindakan tadi. Kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi ada 4: cinta, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Di dalam diri manusia itu memang ada hal yang seperti itu. Dan juga menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai universal itu tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, terus tentang janji yang sudah disepakati antara guru dan murid. Nah itu bisa nggak anak menepati janjinya tadi itu, jangan mengingkari kan gitu. Terus menanyakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu untuk menanyakan keyakinan. Ini intervensi, diskusi, refleksi, hal baru apa yang saya dapatkan sehingga mengubah paradigma saya setelah mengikuti seksi ini. Jadi hal baru yaitu tentang pembelajaran, di mana pembelajaran di kelas ini harusnya berpihak kepada murid. Jangan mengekang kebebasan murid. Berilah murid untuk mengembangkan apa yang diinginkan. Jadi guru ini bisa mengarahkan dan menuntun. Enggak bisa kalau pembelajaran itu berpusat pada guru. Kalau berpusat pada guru berarti kurikulumnya masih ke belakang, nggak maju ya. Terus perasaan apa yang muncul selama riset ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi disiplin adalah membentuk sebuah karakter
seseorang dan juga melakukan pembiasaan tentang budaya positif. Dan motivasi intrinsikini adalah seperti hal-hal tadi ya, kalimat motivasi untuk membangun jiwa anak, untuk mengembangkan potensi anak, menggali kemampuan anak, mengembangkan keterampilan anak. Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Akan menjadi guru yang tauladan bagi siswanya. Jadi Bapak Ibu guru memberikan tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya, sehingga apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang difikirkan oleh muridnya, gurunya adalah yang terbaik. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan atau membawa perasaan kepada Bapak Ibu guru, saya mohon maaf. Dan mungkin sebelum saya tutup, ada hal-hal apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan, hal-hal apa. Ini juga sebuah bahan masukan untuk saya. Monggo Bapak Ibu guru, ada Ibu? Oke. Pakai mic. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sesi yang istilahnya memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Kalau boleh saya tarik istilahnya garis besar bahwa dalam kegiatan ini kita diberi dorongan untuk bertransformasi dari pendidikan yang berbasis hukuman menjadi pendidikan yang berbasis kesepakatan untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UKS, bahwa keberadaan istilahnya program guru penggerak di sini adalah untuk sebuah kemajuan dari wabil khusus lembaga di sini. Jadi harapan kami ke depan, ini bukan dalam artian pertanyaan atau apa, ini sebuah harapan. Kami di sini memang istilahnya calon daripada penerus panjenengan ke depan. Karena memang kami di sini melalui hal ini juga mengenal ini, baru berkenalan. Jadi seperti apa harapan kami ke depan, Omega juga bisa lebih aktif, lebih istilahnya membuka diri dalam berbagi segala sesuatu yang sudah panjenengan dapatkan dalam program guru penggerak ini. Pastinya teman-teman sangat tertarik dengan ini, karena memang dari dulu kami memberlakukan sistem pendidikan yang Pak Mega sebutkan tadi, dan sistem pendidikan yang disampaikan barusan adalah sebuah hal yang baru. Cuman ini memang perlu pendampingan dari panjenengan sebagai orang yang pertama kali menerima ilmu ini kepada kami. Jadi paling tidak keaktifan panjenengan dalam menjalankan program ini sangat kami harapkan. Mungkin itu saja sebagai apa namanya kesan dan pesan dari kami sebagai peserta sesi pada kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru, hebat semuanya. Tadi juga masukan dari Bapak Bambang mengenai hal tersebut luar biasa. Jadi saya sangat ingin sekali berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Tujuan utama saya itu adalah mengembangkan sekolah ini menjadi yang lebih baik, bahkan kalau perlu menjadi contoh lembaga yang lain. Terlebih-lebih adalah penerapan kita kepada murid. Jadi nantinya bisa mencetak atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, juga murid-murid dengan sendirinya
guru dan murid bisa menyatu demi kebaikan kedepannya untuk lembaga ini. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Mungkin Ibu guys menambahkan, mungkin masukan. Terima kasih. Menyimak dari semua materi yang disampaikan Pak Mega tadi, tentunya teman-teman ini sudah menambah ilmu, menambah wawasan sedikit-sedikit, walaupun teman-teman ini masih menerka-nerka. Seperti apa sih prakteknya? Seperti apa yang diinginkan di materi ini? Yang intinya bahwa pendidikan itu berpihak pada anak, kemudian menyenangkan tentunya. Tentu saja di situ juga teman-teman ini juga benar masih bertanya-tanya, nanti saya akan seperti apa? Pasti mereka akan seperti itu. Kedepannya Pak Mega tadi kan secara teori sudah jelaskan lebar. Mungkin teman-teman ini juga butuh contoh praktik secara langsung. Saya seperti apa? Karena kalau saya sendiri, saya pribadi ya, dalam posisi guru bukan kepala sekolah, saya itu lebih suka contoh langsung praktek. Begini contohnya, biasanya saya cukup umpamakan diri saya sendiri. Ketika contoh itu sudah menurut saya itu sudah begini, ternyata dimaksud dengan teori ini adalah begini. Nanti saya itu akan mencoba untuk mengimprove apa yang sudah disampaikan, mencoba untuk pelan-pelan, walaupun tidak pas 100% sukses, bertahap lah istilahnya. Pastilah nanti ini kan apa yang akan kita harapkan itu akan tercapai. Jadi kalau hari ini oke lah, kita secara materi kita sudah dapatkan ilmunya, nanti kalau sudah ada waktu lagi silahkan tentunya dan buat waktu khusus untuk mempraktekkan secara langsung seperti apa sih pembelajaran yang menyenangkan. Ya tentunya step by step Pak, karena kita anggaplah orang yang baru bangun tidur belum siap. Kalau Pak Mega sudah siap daftar CDP kan sudah, anggaplah sudah siap kan, sudah mandi, sudah berseragam, sudah sarapan, sudah siap menerima ilmu, sudah siap menerima hal baru. Tentu teman-teman ini ya seperti Busila, ini ketahuan Busila ini baru bangun tidur terus dikasih ya sarapan, makan dulu, terus saja kebingungan kan begitu. Itu yang kami harapkan nantinya. Terima kasih. Jadi kami tidak seperti yang kami bayangkan, karena saya tidak menjatuhkan salah satu guru penggerak karena mereka itu sering berdosa ilmunya mana, apa yang didapat tidak pernah disampaikan, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dengan adanya ini saya sudah mulai yakin bahwa Pak Mega sudah akan mampu mulai untuk menggerakkan teman-teman. Jadi ilmu yang didapat tidak hanya untuk dirinya sendiri, nanti dikembangkan, ditularkan kepada teman-teman. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu KS, Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan masukan kepada saya bahwa saya juga tidak akan bosan-bosan selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nantinya apa yang diinginkan beliau kita lakukan bersama-sama. Ya, jadi ibarat kita mendorong sesuatu benda yang berat. Kalau saya pribadi sendiri saya tidak mampu. Saya butuh dukungan, butuh dorongan dari Bapak Ibu guru yang semuanya yang hadir di kegiatan ini. Monggo kita saling berbagi, kita saling sharing, kita saling belajar. Bagaimana
yang telah diminta oleh Ibu Kepala Sekolah, kita lakukan, kita praktekkan bersama-sama untuk membuat sekolah ini menjadi yang lebih baik. Itu harapan beliau. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Guru dengan adanya pertemuan ini, saya ingin juga membuat suatu komunitas guru, di mana komunitas ini monggo yang mau bergabung silakan, gak ada perbedaan antara kelas 1, 2 dan sebagainya, mau kurikulum yang bagaimana, monggo kita bisa saling sharing, saling berbagi. Nanti di situ kita sama-sama belajar bagaimana sekolah itu menjadi sekolah yang berpihak kepada murid, membuat setiap kelas itu menyenangkan. Nah, kita belajar di situ, kita saling berbagi. Apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, nanti akan saya berikan supaya teman-teman atau Bapak Ibu guru semuanya pasti akan belajar menjadi guru atau seorang pendidik yang lebih baik ke depannya. Ya, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan ini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditutup gitu. Oke, langsung saya tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hasil yang lebih baik ke depannya. Kita saling bekerja sama ke depannya untuk menciptakan yang lebih baik lagi, apa yang ada di sekolah maupun juga di dalam kelas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi sudah buat dan kita sudah tuliskan di pleno kertas kapsul yang besar ini. Nanti kita akan tempel di dinding ya, supaya kalian mengingat apa yang sudah kita sepakati bersama. Akan saya mulai dari yang pertama, saya sendiri untuk mensetujui. Saya pakai 3 jari aja ya. Dan saya tulis nama saya, langsung diikuti dari barisan sini menuju ke sini. Pakai jempol. Ayo, gila. Ayo. Silakan maju ke depan. Ayo, gila. Jempol. Jempol. Oke. Tempelkan terserah kamu. Gimana? Ayo, tempelkan. Langsung. Straight. Ambil ballpointnya, spidolnya, tulis namanya kamu. Ayo, Safa.
Ada. Langsung. Dan jempol. Ayo Dimas. Terserah mau taruh mana, terserah. Tulis namanya. Ayo. Ya. Upal di antri di belakangnya. Bapak ada lagi. Ayo Eka. Antri di belakangnya ya. Oke. Tulis namanya. Ya ada apa-apa terserah. Mau dikasih emoji gak apa-apa. Kasih namanya di bawah. Mau ditambahin emoji gak apa-apa. Ya boleh. Antri di belakangnya gak apa-apa. Ini jangan rebutan. Ayo ditulis namanya di bawahnya. Tulis nama di bawahnya. Nama panggilan aja ya. Ya kalau sudah ke sini, antri yang lain di sana. Ayo. Ya kalau sudah ke sini. Ayo nggak apa-apa. Berbaris saja di belakang nggak apa-apa. Budayakan antri yang baik. Ya, budayakan antri yang baik. Tulis. Apa ya? Kalau sudah sini. Yang sudah sini segera. Kedua langsung bisa, ketiga bisa langsung. Terserah taruh mana, terserah sudah. Mau digambar, mau dikasih emoji, terserah kamu. Yuk, silakan. Ayo kalau sudah. Bagi yang belum mengantri, ya tulis nama panggilan terserah sudah. Mau dikasih gambar, mau terserah. Dikasih gambar mau diapakan, itu adalah sebuah bukti karyamu sendiri tentang kesepakatan kita. Bapak meskipun warnanya tidak terlihat, yang penting dengan warna-warni. Ayo di sini. Ya, kamu langsung bisa. Dasar kita. Terserah. Ya. Kasih nama. Ayo yang belum. Masih? Sudah semua? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua yang apa yang kita sepakati, kita foto bareng. Pak, bisa hilang nih, Pak. Oke, sini semuanya maju. Semuanya berdiri.